Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Boy di sini di video pengimbasan untuk program SIM PKB Guru Belajar Seri Assessment. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait pengimbasan kegiatan Guru Belajar Seri Assessment untuk di kelompok kerja guru di Korwil Bidik Kecamatan Limpung. Untuk selanjutnya, mari simak video pembelajaran kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahim dari SD Limpung 1. Saya di sini akan menyampaikan video pengimbasan program guru pembelajar untuk seri asesmen kompetensi minimum atau AKM yang akan dilaksanakan di KKG atau kelompok kerja guru untuk Korwil Bidik Kecamatan Limpung yang nanti tepatnya di SD Sempu. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan adanya program seri AKM ini. Yang pertama, saya akan menyampaikan terkait dengan latar belakang kenapa kok AKM ini dilaksanakan dalam sistem di SIM PKB. Yang pertama, hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Yang kedua, menanggapi kondisi tersebut, informasi asesmen diperlukan guna mendorong meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, nanti pada tahun ini, tahun 2021 ini, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ujian nasional sudah tidak lagi diperlakukan. Nah, ini nanti diperkirakan pada bulan Agustus untuk kelas 5. Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh Kemendikbud dengan adanya latar belakang tadi, yang pertama, untuk meningkatkan hasil PISA tersebut pada jenjang SD, SMP, dan SMA, SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan sebuah program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Tujuannya apa? Yang pertama, memahami konsep asesmen nasional. Yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. Menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Yang kelima, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Yang keenam, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Jadi nanti dalam pembelajaran di seri asesmen ini, di situ nanti kalau linknya sudah terbuka, ada konsep-konsep asesmen, pelaksanaan asesmen, pelaporan, terus contoh-contoh soal literasi, numerasi, kemudian menganalisisnya. Nah, setelah itu, langkah yang terakhir atau sesi yang kedua adalah untuk melakukan pengimbasan. Pengimbasan di sini adalah nanti Bapak Ibu guru, yaitu mengajak teman guru yang belum mengikuti program ini untuk mengikuti, dan Bapak Ibu di sini adalah
memberikan cara, memberikan petunjuk, mengarahkan, membimbing guru lain tersebut untuk mengikuti program guru belajar untuk seri asesmen kompetensi minimum. Nah, kemudian siapa saja yang berperan atau siapakah peserta BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini? Yang pertama adalah semua guru SD, SMP, dan SMA, SMK. Kemudian kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMK. Dan pengawas SD, SMP, dan SMA, SMK. Kemudian termasuk di sini adalah untuk pusat kegiatan belajar masyarakat atau yang dikenal dengan PKBM yang sederajat SD, SMP, SMA, atau SMK. Mungkin Bapak Ibu mengenal PKBM ini mungkin dengan bahasa trennya di masyarakat adalah kejar paket A, B, C gitu. A itu setara SD, B setara SMP, dan C setara SMA, SMK. Apa persyaratan yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan ini? Yang pertama adalah memiliki akun SIM PKB. Itu jelas. Nah, SIM PKB ini alurnya atau dasarnya adalah dari Dapodik. Di situ ada nomor NUPTK, ada nomor seri UKG, dan lain sebagainya. Kemudian memiliki perangkat atau sarana berupa PC atau laptop, gawe, dan koneksi internet. Karena ini secara online atau secara dalam jaringan. Jadi harus ada koneksi internet. Kemudian tahapan-tahapannya adalah dalam BIMTEK, tadi yang saya sampaikan di awal tadi tujuan. Pada BIMTEK pada tahap ini peserta terlebih dahulu mengikuti orientasi, yaitu nanti di dalamnya ada materi-materi tentang AKM, yaitu mengenai latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini. Nah, pada tahap BIMTEK ini nanti di situ ada soal-soal atau tagihan-tagihan. Di situ soal pretest dan post-test, kemudian di masing-masing di situ membuat sebuah pernyataan atau keterangan bahwa panjenengan semua atau Bapak Ibu semua di situ sudah mengerti dan memahami tentang sesi-sesi yang ada dalam seri AKM ini. Nah, waktunya itu 5 hari. Nah, pada tahapan ini di SIM PKB ini untuk seri AKM ini ada 11 angkatan, yaitu dari angkatan 1 sampai 11 angkatan. Kemudian tahap yang berikutnya adalah pengimbasan. Apa yang tadi saya sampaikan di depan tadi di tujuan. Jadi tahap yang kedua adalah sesi yang kedua adalah pengimbasan. Nah, di sini wujud pengimbasan Bapak Ibu semua diwujudkan atau diunggah dalam YouTube. Jadi membuat video pengimbasan, kemudian di-upload di YouTube, kemudian URL-nya itu dikirim atau dimasukkan dalam portal. Kemudian nanti Bapak Ibu semuanya kalau sudah tercapai semua, nanti bisa cek di Piagam. Nah, di situ nanti Piagam akan terunduh dengan jumlah jam pelajaran adalah 32 jam pelajaran. Terus bagaimana cara mengikuti BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini? Yang pertama, langkah-langkahnya adalah melakukan pendaftaran pada link guru belajar di Kemendikbud.
Jadi akun yang belum aktif mungkin bisa diregistrasi dulu. Kalau misalnya lupa, itu bisa mencari, klik pencarian data GTK. Kemudian setelah mencari dan ketemu, kemudian kalau belum registrasi, berarti diregistrasikan dulu di sini, klik untuk yang tanda hijau ini. Kalau sudah, maka kita masuk ke portal, yaitu portal Guru Belajar di sini ya, masuk gitu. Kemudian silahkan Anda pilih Guru Belajar. Tadi sudah saya sampaikan, kalau sudah terregistrasi, kemudian pilih Guru Belajar dan klik masuk. Kemudian gunakan user dan kata sandi akun SIM PKB. Nah, di sini kalau sudah masuk akun di sini menggunakan akun yang ada di user akun SIM PKB untuk login. Kemudian klik masuk. Setelah masuk, kemudian silahkan pilih untuk yang seri asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini ada beberapa pilihan, jadi nanti Bapak Ibu memilih yang saya sorot ini, yaitu asesmen kompetensi minimal, diklik selengkapnya. Bapak Ibu jangan memilih yang pandemi atau mungkin yang pendidikan keterampilan hidup. Di dalam SIM PKB, apabila pelatihan atau BIMTEK ini selesai, maka portal akan secara otomatis tertutup. Seperti di masa pandemi COVID-19 ini portal ini sudah tertutup untuk semua jenjang. Sedangkan untuk pendidikan keterampilan hidup, ini untuk Bapak Ibu guru, untuk di jenjang SMP, SMA, dan SMK. Selanjutnya, klik daftar lalu pilih jadwal yang Anda inginkan. Nah, tadi saya menyampaikan di dalam portal tadi, saya menyampaikan di situ ada jadwal dari angkatan 1 sampai angkatan 11. Nah, kebetulan di sini adalah angkatan 4, itu portal akan dibuka pada hari Selasa. Ya, di sini hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sampai Sabtu 23 Januari 2021. Nah, karena sudah masuk, nanti portal untuk, karena ini masih tanda merah, belum dimulai. Nah, nanti pada tanggal ini portal akan muncul, di sini akan mulai. Nah, ini di sini ada kolom ubah jadwal. Karena masih ada kesempatan atau jadwal yang lain, karena ini di angkatan 4, maka ada angkatan 5, 6, 7, dan seterusnya sampai 11 angkatan. Jika Bapak Ibu mungkin ada kesibukan atau mungkin ada hal-hal yang lain, misalnya kok tidak bisa melaksanakan di angkatan 4 misalnya, itu dapat mengubah jadwal. Misalnya jadwal yang Bapak Ibu kehendaki. Manfaat dari SIM PKB ini yang pertama adalah pengalaman belajar seru, yaitu pembelajaran sistem daring ini dalam jaringan. Di situ ada materi-materi baru terkait tentang AKM, kebijakan, dan lain sebagainya, apa yang tadi saya sampaikan di depan. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah pengalaman belajar bersama-sama guru, terus kepala sekolah, pengawas, dan PKBM. Jadi ini semua komponen untuk jenjang SD sampai SMA ini bareng-bareng belajar di sini. Gitu. Yang berikutnya adalah pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui secara jelas terkait tentang materi asesmen kompetensi nasional. Nah, yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sertifikat dengan
jumlah jam 32 dan piagam penghargaan. Nah, di sini dari SMPKB akan mengeluarkan sertifikat, kemudian dari linknya nanti ada KKG yang bersangkutan akan mengeluarkan piagam dengan jumlah rekan-rekan yang mengikuti fintech SMPKB ini. Pemahaman bersama, jadi untuk SMPKB Bapak Ibu jangan terlena, silakan bisa dicek kurun waktu tertentu, karena di SMPKB itu ada pembelajaran yang ada sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Baik, dari saya apabila ada tutur kata yang salah dalam penyampaian materi ini terkait dengan program guru belajar untuk seri AKM ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.